beli buku Bujo di Shopee dari Buddy Books. Aku suka buku ini karena dia ini bisa custom design, jenis, ukuran buku, isi, serta materialnya. Untuk harganya sendiri sangat bersahabat dengan kualitas yang bagus seperti ini. Semua sisinya rapi, melengkung, nggak tajam. Di bagian belakangnya juga dikasih tali, jadi kalau misalkan bukunya udah ketebelan, nah kita bisa ngerapetinnya lagi. Untuk isi bukunya menggunakan kertas import Lux Cream Paper, jadi ini tuh bukan AVS. Dan aku pilih yang dot paper dengan ketebalan 90 GSM. Di halaman pertama aku isi dengan angka 2021, dan kebetulan aku nggak sempat syuting untuk bikin angkanya, jadi aku langsung gambar untuk menghias halaman ini. Aku langsung gambar beberapa daun dan juga bunga dengan drawing pen. Aku bikin gambaran sesimpel mungkin supaya teman-teman bisa ngikutinnya. Seperti ini. Untuk variasinya, aku bikin beberapa jenis daun dan juga bunga. Ini ceritanya bunga tulip. Terus aku kasih beberapa lingkaran di sekelilingnya. Dan aku juga membuat beberapa jenis daun seperti ini. Lalu, untuk halaman sebelah kirinya, aku gambar sama persis seperti yang sebelah kanannya. Aku agak membedakan sedikit gambaran dari tulipnya, seperti ini. Lalu, untuk menyatukan halaman kiri dan kanannya, aku membuat gambaran yang melintasi dari sebelah kiri dan kanan. Oke, gambarannya seperti ini, dan sekarang saatnya untuk mewarnai. Aku menggunakan pensil warna dari Faber-Castell. Teman-teman bisa mengikuti dengan warna yang sama, ataupun warna kesukaan teman-teman. Kita tinggal warnain aja seperti ini. Selanjutnya, aku memotong sisi terluar dari gambarannya menggunakan gunting. Aku mencoba untuk memberikan variasi dari bullet journal yang sebelumnya aku pernah bikin, dan aku rasa cara ini bisa membuat gambaran kita lebih timbul. Kita tinggal potong mengikuti alur dari gambaran terluar kita, seperti ini. Yeay, udah terlihat kan gambarannya jadi timbul. Lalu aku merapikannya dengan menyatukan dua lembar ini dan memotongnya. Halaman selanjutnya aku isi dengan kunci. Jadi di sini kita bisa tulis beberapa icon untuk memberikan penanda di isi bujo nanti. Di sini aku buat 4 icon. Yang pertama ada check place yang artinya sudah dikerjakan, ada tanda silang yang artinya tidak dikerjakan, bulat saja yang artinya masih proses, dan dicoret yang artinya dibatalkan. Untuk hiasannya sama seperti halaman sebelumnya. Halaman sebelah kanannya aku isi dengan kalender dari bulan Januari hingga Desember. Sebelumnya, aku udah bikin penanda dengan pensel mekanik untuk mengukur jarak tiap bulannya. Lalu, aku tulis nama-nama hari dengan huruf awalannya saja. Seperti ini. Selanjutnya, aku menggunakan highlighter warna ungu pastel dari Pilot untuk menggarisi nama-nama hari.
Dan tidak lupa aku juga mewarnai tiap bulannya. Next, halaman selanjutnya, aku membuat halaman khusus untuk resolusi dari tahun 2020 hingga resolusi untuk di tahun 2021. Aku menulis beberapa subjudul. Yang pertama ada kesalahan. Jadi kita bisa mengisi kesalahan apa aja yang telah kita perbuat di tahun 2020. Kemudian aku menulis improvisasi. Solusi apa saja yang pernah aku lakukan untuk mengcover kesalahan tersebut. Selanjutnya, aku menulis mencoba. Hal baru apa saja yang pernah aku lakukan. Aku menulis bersyukur. Apa saja yang aku syukuri di tahun 2020. Di bagian bawahnya, aku menulis personal. Aku menulis beberapa sifat aku yang paling menonjol di tahun ini. Di sebelahnya, aku menulis karir. Apa saja yang pernah aku raih selama karir aku. Dan yang terakhir adalah pelajaran. Apa saja sih hikmah yang bisa aku ambil di tahun 2020? Halaman selanjutnya tidak jauh beda dengan halaman sebelah kirinya. Yang pertama aku tulis adalah personal. Yang kedua adalah karir. Ketiga, menjaga. Menjaga di sini artinya sifat apa saja yang harus aku jaga dari tahun sebelumnya. Di bagian bawahnya, aku menulis mencoba. Sama seperti halaman di sebelah kirinya. Dan yang terbaru adalah mengunjungi. Aku mengurutkan beberapa tempat yang ingin aku kunjungi di tahun 2021. Untuk memperindah, aku kembali menggambar apa yang telah aku gambar di halaman sebelumnya. Dan tidak lupa juga aku mewarnainya. Halaman selanjutnya, aku membuat tujuan. Jadi, aku menulis tujuan dari setiap bulannya. Aku membuat gambaran di bagian atasnya, sama seperti halaman sebelumnya. Dan, untuk tiap bulannya, aku hanya menulis judul yang digarisbawahi. Halaman selanjutnya masih relate dengan halaman sebelumnya, di mana aku menulis penghargaan. Jadi, di setiap bulannya, aku menulis penghargaan apa saja yang bisa aku dapatkan setelah mencapai tujuan di tiap bulannya. Untuk sisi yang kosongnya, aku menulis kata-kata mutiara untuk menaikkan semangat aku. Dan yang pasti, aku juga gambar beberapa elemen yang sama seperti halaman sebelumnya. Halaman selanjutnya, aku isi dengan judul Hal yang ingin dilakukan sebelum tahun 2022. Di sini, aku ada beberapa subjudul. Yang pertama adalah film. Jadi, aku menulis apa saja film yang ingin aku tonton sebelum tahun 2022. Kemudian, aku menulis drama. Drama lebih panjang durasi waktunya dan juga lebih banyak episodenya. Kemudian, musik. Aku ingin mendengar lagu apa saja sih? Next, podcast. Kemudian, ada buku. Lalu, alat musik. Di sini, aku menulis alat musik apa saja yang ingin aku mainkan beserta dengan lagunya. Kemudian, YouTube. Channel apa aja yang ingin aku tonton untuk meningkatkan produktivitas aku. Yang terakhir adalah Instagram. Sama saja seperti di YouTube. Kemudian, aku mewarnai di setiap subjudulnya. Halaman selanjutnya, aku membuat lingkaran di tengah halamannya. Kira-kira aku membuat apa nih? Aku akan membuat gambaran yang sama persis seperti halaman sebelumnya. Kemudian, aku juga membuat lingkaran di luarnya.
dan memberikan garis-garis sebanyak 48. Aku membuat mood tracker. Nah, di sini aku membuat mood tracker di tiap minggunya selama setahun. Biar aku bisa melihat perkembangan dari mood aku dari tiap minggunya. Di bawahnya, aku menulis beberapa key atau kunci. Dan tidak lupa, aku juga menambahkan beberapa elemen di sebelah kiri dan kanan. Dan yang pasti mewarnainya. Halaman terakhir, aku membuat khusus untuk perawatan diri aku. Di sudut kanan atas, aku membuat gambaran yang sama seperti halaman sebelumnya. Subjudul yang pertama, aku tulis fisik, di mana aku bisa melis kegiatan apa saja untuk merawat diri tubuh aku, seperti yoga, makan buah-buahan, sayuran, ataupun bersepeda. Kemudian emosional, kegiatan apa saja yang bisa menjaga emosional aku, seperti saat ini, yaitu journaling. Kemudian ada sosial, di mana kita bisa bersosial dengan teman lama ataupun teman baru. Kemudian ada spiritual, di mana kita bisa meningkatkan rasa religi kita ataupun mengerti makna dan tujuan hidup, seperti kita bersedekah dan lainnya. Lalu ada personal, kita bisa meningkatkan soft skill ataupun hard skill kita. Next, ada tempat, contohnya merenovasi tempat atau menghiasi ruangan kita. Next, ada finansial, contohnya adalah kita menabung. Yang terakhir adalah pekerjaan, di mana kita bisa melatih untuk menjadi profesional. Oke, inilah semua halaman yang telah kita buat.